aja. Gitu. Kemarin juga sempet nge-YouTube, alhamdulillah ngisi-ngisi aja sih, ngisi-ngisi kesibukan, paling YouTube aja. Oh, YouTube aja ya? Main YouTube. Bareng sama istri juga? Iya, bareng sama istri, ini juga sama collab sama yang lain gitu. Apa aja lah. Masih bisa kita ajak collab ya kita collab. Kalau dengan istri biasanya bikin konten seperti apa? Masak-masak paling kalau sama istri gitu. Masak-masak keseruan di rumah, kegiatan-kegiatan di rumah gitu. Sisanya ya paling main mengisi waktu, mengisi kegiatan itu main aplikasi live streaming aja. Main streaming ya? Kalau istri jago masak apa sih Bang Daus kalau boleh tahu? Masaknya kayak masak kesukaan Daus kayak kentang, terus juga kentang dipedesin gitu, terus juga masak apa aja sih mas bisa, ayam. Gimana rasanya sekarang punya istri, ada yang melayani dan bisa memperhatikan Bang Daus? Apa yang dirasakan sejauh ini? Ya itu kan alhamdulillah ya ada istri yang seperti itu kan memang udah istilahnya kewajiban, kewajiban sebagai seorang istri ya harus harus bisa masak, harus bisa menjaga suami, harus bisa belajar memenuhi kebutuhan suami seperti apa dan bagaimana gitu. Kalau boleh tahu sisi positif dan kelebihan dari istri? Kelebihannya ya alhamdulillah jadi orangnya mau aja istilahnya mau belajar masak kayak kemarin kan belajar masak rendang gitu kan. Kalau dia masih ada keinginan untuk belajar masak rendang, daging, karena kalau di Daus tradisi Daus itu kalau lebaran itu harus ada yang namanya rendang maupun kentang disambelin kayak gitu dia alhamdulillah belajar gitu, nanya-nanya ke mamanya, ke mama Daus, ke mertua gitu kan, itu nanya-nanya bumbunya apa aja, terus cara masaknya seperti apa, itu yang dia bikin. Dan apa sih yang selalu ditekankan saat ini dengan istri dalam membina rumah tangga? Ya lebih sabar dan juga lebih memahami pekerjaan seorang suaminya kan. Di internet itu tidak selamanya di atas, kadang seperti roda berputar gitu kan ya, kayak dari awal corona datang sampai kini hari ya emang baru ini istilahnya baru ada lagi kerjaan di entertain gitu. Kalau biasanya ya itu yang namanya sabar, kondisinya lagi pandemi, lagi corona. Nanti juga insya Allah kalau selesai dari corona juga kamu dapat lagi sinetron kayak gitu, kita lebih menenangkan, mensabarin. Termasuk juga harus siap menerima gosip-gosip, berita-berita miring dengan dekat dengan wanita lain, apa kita harus kayak gitu-gitunya namanya sebagai resiko seorang public figure ya kan, gak jauh dari berita-berita gitu. Tinggal kitanya aja tinggal mengcross-check itu berita benar adanya apa cuma gosip kayak gitu. Kalau bayi tabung ini kalau kita sudah istilahnya kepepet atau nggak membuahkan hasil ikhtiar kita gitu, baru kita usaha itu kan tetap ikhtiar itu tetap kita jalani, konsultasi ke dokter udah, nanya-nanya tentang kandungan ataupun ke orang-orang yang lagi hamil udah, istri gitu kita tetap itu paling bayi tabung kalau kita udah buntu lah. Ini juga kalau ada rezeki dari tabung namanya murah. Jadi wacana kayak gitu udah ada ya? Ada gitu. Tapi lihat syukur lah kalau Allah kasih, ya kan Tuhan kasih tanpa bayi tabung itu kan ya namanya rezeki kan dari Allah. Berarti Allah mengabulkan doa-doa Daus, Daus sama istri, ya kan bisa usaha sama istri gitu, tapi nggak perlu yang namanya bayi tabung. Kenapa milih bayi tabung Bang Daus? Kenapa? Kenapa milih bayi tabung? Iya, kalau ya itu yang tadi Daus bilang kan, kalau tidak kita usaha tidak ada reaksinya gitu kan, ya mau nggak mau gitu, karena kan
Daus juga pengen, atau istri pun juga pengen yang namanya punya anak ya, gitu. Daus juga pengen punya anak lagi dari istri gitu, makanya usaha lah gitu. Nah, saat ini Daus sampai usaha terus gitu. Bisa dibilang bayi tabung. Iya. Herbal udah, Daus udah jalanin apa aja tuh gitu, minum jamu herbal udah segala macam, memang yang belum dikasih Allah gitu kan, nanti gitu. Bisa dibilang bayi tabung buat ini juga, mancing juga untuk punya anak, setuju juga nggak tentang hal itu, Bos? Iya, kalau hal seperti itu ya, ataupun ada apa namanya mengambil anak gitu kan, itu juga bisa juga untuk apa namanya memacu biar kita tuh punya anak lagi gitu, biar gitu. Banyak juga kan teman-teman artis ya kan, teman-teman yang lain gitu yang istilahnya mengambil anak, adopsi anak gitu kan, untuk memancing biar pasangan ini, suami istri ini biar punya anak kayak gitu. Kalau kabar Babang sendiri seperti apa? Enggak, belum balik. Perkembangannya sudah sejauh mana kalau boleh tahu, Babang? Babang karena dia udah apa namanya dewasa gitu kan, gitu, jadi lebih belajar terus gitu. Sekarang lebih apa ya, tetap lucunya nggak hilang gitu, isengnya nggak hilang gitu, karena ini aja kan udah dewasa kayak lebih sedikit diamnya beda dengan ya anak gitu, karena Babang udah mulai dewasa. Usianya sendiri sudah Mungkin karena mall lagi pada tutup kali ya, jadi dia memahami. Biasanya kan kalau mall udah buka gitu kan, dia nggak jauh dari minta ke papinya, minta jajan gitu kan, minta mainan kayak gitu. Udah menjelaskan belum, maksudnya kayak misalkan Babang udah maksudnya Bang Daus sudah sama ibu lain gitu, menjelaskan itu gak? Maksudnya sering ditanya gak, komplain gitu? Udah paham kok, nggak perlu dijelasin. Ya itu dia, kayak mall ketutup, mall saat ini semua pada tutup, dia tahu gitu. Ini lagi corona ya biasa ya, mall itu udah tutup, dia tahu. Jadi kita belum jelasin, belum ceritain, Babang udah paham gitu. Terus sampai kapan sih? Yang belum tahu sampai kapan, sampai tidak ada lagi yang namanya korban berjatuhan, yang kena lagi korban kena virus corona kayak gitu. Kamu juga akhirnya sekolah di rumah aja, iya paham. Ya, mungkin kan sudah dijelaskan juga kan sama gurunya gitu kan, ataupun sama namanya di sana kan. Terus nanti seiring waktu berjalan, nanti Babang sudah semakin dewasa, bagaimana Daus menjelaskan pada Babang, karena sekarang Daus sudah punya mama baru? Ngejelasin, tetap ngejelasin, tapi dengan berjalannya waktu itu. Karena kalau kita jelasin belum waktunya, nanti kan Iya, Babangnya juga terbebani ya kan. Apa sih percuma kita ceritain, kita jelasin nggak paham gitu. Makanya berjalan dengan waktu, biarin aja di dalam dulu dengan umur-umur yang sekarang, dengannya main dengan handphone, dengan gadget, ataupun dengan teman-teman, biarin aja. Nanti ketika udah ini, oh berarti ini ibu nanggung aku gitu kan, kayak gitu-gitu ya, jelasin seperti itu. Kalau pembagian waktunya ada, maksudnya sama Bang Daus berapa hari sama ini, atau sekangannya aja bagaimana tuh Bang? Kalau di sana sih tidak dibatasi gitu kan, nggak dibatasin, nggak boleh ketemu atau ini enggak, cuma kitanya aja sebagai orang tua pahamin aja gitu kan. Kalau waktunya belajar, dia fokus belajar aja dulu gitu. Nanti kalau libur, udah waktunya libur, ya udah kita minta gitu kan. Nggak perlu diminta juga, kalau enggak anak yang minta aku kangen papi, ya udah diantarin ataupun udah jemput gitu tantenya gitu. Nggak ada yang apa ya gimana, kita sih alhamdulillah enggak, tetap berkomunikasi dengan baik, kadang apa namanya berkomunikasi dengan baik gitu. Pasien tuh nurut, ikut gitu lah. Kita juga bingung, akhirnya mereka bikin terserah lah Indonesia karena mungkin sudah titik jenuh. Dokter pun punya yang namanya titik jenuh, wartawan pun punya yang namanya titik jenuh. Begitu juga masyarakat, habis itu semuanya punya yang namanya titik jenuh. Mungkin ini bodo amat,
gitu kan. Lah ini keluarga gua, emak gua, bapak gua sudah acara begitu kan. Masa gua ini kalau kita ngikutin protokol begini-begini susah, nggak ketemu. Ya kan itu kan ya kembali lagi gitu. Makanya saya kemarin Daus pun hampir ngalamin hal seperti itu. Iya, karena kan juga baru kehilangan saya. Tapi alhamdulillah tetangga di rumah orang tua mama gitu kan paham gitu. Sebelum ada corona ayah emang udah sakit stroke gitu. Cuma kan anggapan sekarang kan orang beranggapan sakit dikit corona, ya kan? Padahal kan nggak tahu dia punya riwayat jantung, riwayat asma, riwayat apapun kecapean, yang namanya takdir, yang namanya umur kan kita nggak pernah tahu. Terletak di jalan udah di asumsinya corona, ya kan? Ataupun sebagainya. Ya ini karena dokter pun akhirnya hanya menjalankan protokol itu aja. Pemerintah semuanya menjalankan agar tidak ada organ lagi sih kalau Daud menilai seperti itu. Makanya kita tetap ikutin aja lah. Kita kan himbauan pemerintah keluar pakai masker, kita pakai masker. Iya, pakai masker. Kreativitas terus juga teman-teman media pun sama, teman-teman wartawan juga kan sama menjalanin. Gitu. Tetap kita dia juga. Jadi juga udah menemani anak kecil, ponakannya aja sayang apalagi anak Daus kan gitu. Gendong pun, tapi sekarang kan udah gede berat ya. Saya kemarin ketemu udah gede banget berat katanya. Udah nggak gitu. Tetap quality time sama keluarga, sama anak, sama istri makan bareng, sama keluarga. Bang Daus. Gitu kan, pengen kita liburan berduaan gitu. Ya kita mikir ini dulu dah, semuanya selesai COVID udah gitu aja. Jadi kalau COVID ini selesai, mau kemana-mana ada rezeki juga aman aja insyaallah. Rencana mau kemana nih? Udah disiapin belum kalau setelah COVID nih? Ke Lombok. Bareng lagi. Kita pengen ke Lombok, kita ke pulau. Dia belum pernah ke Gili Trawangan, dia pengen banget katanya ke Lombok, ke Gili Trawangan. Kalau udah sudah. Emang yang tempatnya enak. Saat itu waktu udah sendiri ya emang enak buat honeymoon, buat berduaan gitu. Katanya adem. Buat pasangan itu di situ. Rencana berapa hari ke sana? Nanti bawa sama siapa aja rencananya? Tinggal dulu. Baru rencana kan? Baru rencana sih kita pengen 3 hari aja. Seminggu lah. Sebulan lama banget ya. Tinggal sono aja. Oh iya, seminggu lah. Abang diajak beli bapak berdua-dua. Abang, ya kalau sekolah ya nggak bisa dong kan. Gitu. Namanya bukan honeymoon. Honeymoon. Ada babang digangguin lagi ntar. Ih, ngomong bocah. Bukan honeymoon. Nggak jadi jahat. Iya lagi. Nggak jadi jahat ntar. Tadi bilang katanya si Mas Daud katanya pinter masak, orangnya baik dan segala macam. Gimana, merasa tersanjung nggak atas apa yang Oh, sinetron kali tersanjung. Tersanjung sini main gamesnya. Ganti Kimi ke sini. Usahanya dong, usahanya apa nih? Gimana bisa punya anak? Mungkin ada olahraga, ada minuman apa? Kamu dikurangi gamesnya, sholatnya diketatin. Rokoknya? Rokoknya Ya nggak? kalau